Untuk topik farmakologi dari anti-aritmia drugs. Jadi obat-obat apa aja yang bisa digunakan sebagai anti-aritmia. Nah, sebenarnya apa itu aritmia? Kalian tentu sudah tahu, tentunya ada ketidaknormalan atau irregular dari irama jantung, kemudian abnormal rate, dan antaranya yang abnormal. Nah, kira-kira apa aja yang bisa menyebabkan terjadinya aritmia? Bisa disebabkan karena perubahan dari otomatisasi dari pacemaker, kemudian juga adanya topik yang bisa menyebabkan satu koma dari eksim potensial, kemudian reentry takikardi, block of conduction pathway. Jadi ada berbagai macam yang bisa menyebabkan terjadinya aritmia. Bahkan obat-obatan pun bisa mengakibatkan terjadinya aritmia. Dan ketidakseimbangan dari elektrolit juga berkaitan dengan terjadinya aritmia jantung. Serta kondisi hipoksemia, iskemi jaringan, kekurangan oksigen pada jaringan jantung, ini juga akan mengakibatkan terjadinya aritmia jantung. Nah, definisi aritmia. Jadi, kardiak aritmia itu yang kita kenal kan ketidaknormalan dari irama jantung. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya tidak normal itu bisa dia lebih lambat, tapi bisa juga lebih cepat. Jadi kalau yang lebih lambat, jadi normalnya 60 sampai 100. Jadi di bawah berarti bradikardi, kalau di atas dari 100 kali per menit, denyutannya berarti itu sudah masuk ke takikardi. Kemudian aritmia jantung ini diklasifikasikan secara manifestasi klinisnya, heart rate-nya itu bisa meningkat atau menurun. Itu tadi yang kaitannya sama takikardi sama bradikardi. Kemudian iramanya ya ditentukan apakah reguler, biasanya irreguler ya, tapi bisa juga cepat tapi reguler. Kemudian site of origin-nya, halo kenapa? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Dok. Tadi temannya suaranya masuk. Oh, mungkin lupa belum di-mute kali, Dok. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian dari mana dia tempatnya itu berasal, bisa terkondisi dari supraventrikular atau dari ventrikular, tergantung ya. Kemudian ada juga yang nantinya secara klinis ini diklasifikasikan dia secara dari gambaran EKG-nya bisa menyebabkan atau oleh mekanisme justru di dalam sel daripada yang di luar. Kemudian ini maintain bagaimana dengan channel ion selektif dan kontak aktif dan juga exchange pertukarannya ya. Nah ini saya lompat saja. Tentunya gambaran ini kalian sudah diberikan di fisiologi ya. Nah ini gambaran yang normalnya.
Jadi normal, kemudian ada yang sinus bradikardi, ada yang takikardi, dan yang ARS. Jadi gambaran secara EKG. Itu yang simpel. Nah, jadi kalau secara terapeutik, targetnya itu yang digunakan misalnya kelompok natrium channel blockade atau yang memblok dari channel natrium, kemudian ada yang memblok dari reseptor beta adrenergic yang nantinya akan menyebabkan terjadinya prolong repolarization dan penggunaan kalsium channel blockade, kemudian adenosin dan digitalis. Nah, ini saya tempat langsung masuk ke sini. Bahwasannya secara klasifikasi menurut Vaughan William. Nah, di sini dia membaginya atas 4 kelas dari obat-obat anti aritmia. Yang mekanismenya tadi kan ke pemblokan atau penghambatan dari natrium channel. Nah, contoh obatnya seperti lidocaine atau kelompok dari kinin. Kemudian yang kedua ini beta blocker seperti metoprolol, propranolol di sini kelasnya. Kemudian yang ketiga kalium channel blocker yang kelompok amiodaron. Kemudian yang keempat untuk penutupan dari channel kalsium itu oleh kelompok obat yang masuk seperti contoh verapamil. Adapun yang kelompok lainnya, ada yang mengklasifikasikannya, kalau nggak salah saya baca ada 5, digoxin dimasukkan yang kelima, tapi kalau secara yang diberikan ke kalian ini ada kelasnya 4, tapi masuk ke yang lain-lain itu seperti digoxin, adenosin, NG4, dan atropin. Jadi masukkan dan lain-lain. Nah, jadi secara dari gambaran EKG-nya seperti ini bisa dilihat tampilannya. Kemudian klasifikasi dari kelas 1A, quinidin, tadi kinin, lidocaine, termasuk kelas yang 1. Nanti dia ada 1A, 1B, 1C gitu ya. Tergantung nanti dari sensitivitasnya juga. Jadi kalau yang paling lama atau paling awal dikenal digunakan adalah yang kelompok kelas 1A, itu yang quinidin. Kemudian dia ada yang kelas 1B yang lidocaine dan kelas 1C yang pretaine. Berdasarkan mekanisme kerja, kelas 1 memblok dari natrium channel, jadi channel blocker dari natrium. Nah, dia akan menyebabkan moderate fase 0 depression dan akan menyebabkan prolong repolarization, meningkatkan duration of action potential. Di sini masuk kelompoknya yaitu contoh kelompoknya dari kelas 1A. Tadi quinidin sudah disebut-sebutkan. Kemudian ada yang prokainamid dan yang disopiramid. Ini masuk yang kelas 1A. Jadi quinidin ini termasuk prototype. Jadi yang awal kelas 1A sebenarnya juga bisa digunakan dikenal sebagai anti malaria. Adapun tambahan-tambahan lain ya mungkin bisa digunakan, tapi jarang pada penggunaan secara general umumnya pada praktiknya. Tapi kalau sebagai anti malaria ini sering digunakan. Dan ternyata dia juga bisa sebagai anti aritmia. Nah, dia juga ternyata memiliki efek atau bersifat sebagai
anestesi lokal karena dia mempunyai sifat mengaktifasi membran stabilizing. Nah, bagaimana dengan efek secara hemodinamiknya? Sehingga dia nanti bisa menyebabkan tekanan darahnya menurun karena dia menyebabkan PR interval yang memanjang, QRS-nya juga, kemudian QT intervalnya juga memanjang. Nah, akibatnya di sini dia nanti rentan untuk menjadi satu kondisi yang disebut dengan torsade de Pointes. Apa itu torsade de Pointes? Halo? Apa yang dimaksud dengan torsade de Pointes? Halo? Izin dok. Ya. Irama jantung ventricular tachycardia tipe poliformik dok. Ya, dia yang ventrikelnya ya. Ventrikelnya berkontraksi sekitar 200 sampai 250 kali per menit dengan irama yang tidak beraturan. Nah, ini satu kondisi yang berbahaya ya. Jadi ini memang obat ini bisa digunakan dan dulu awal dia digunakan paling sering gitu ya. Tapi dia menyebabkan hal yang berbahaya gitu ya. Jadi harus hati-hati penggunaannya, harus follow up-nya itu harus ketat. Secara farmakokinetik dia diserap peroral secara komplit, 80% berikatan dengan plasma protein. Kalau disebutkan 80% terikat, nah ini merupakan ikatan yang apabila dia nanti bertemu dengan obat-obat atau terjadi interaksi dengan obat-obat kelompok antiinflamasi atau obat-obat analgetik, maka dia akan lebih gampang tergeser. Jadi artinya maksudnya tergeser dari plasma protein, sehingga dia bisa banyak dalam bentuk bebas. Dan akibatnya bisa menimbulkan efek toksiknya yang muncul. Jadi harus hati-hati dengan kemungkinan interaksi obat yang terjadi. Kemudian obat kelompok 1 akunidin ini dikontraindikasikan pada kondisi AV block. Ya. Nah, jadi ini merupakan satu kondisi di mana bisa terjadi adanya penyumbatan sebagian atau seluruh dari konduksi impuls listrik dari atrium jantung ke ventrikel. Bisa karena adanya fibrosis atau nekrosis di sistem konduksi jantung. Jadi kalau pada pasien-pasien yang punya kondisi seperti ini, dia punya kondisi AV block, jadi jangan dicoba-coba untuk memberikan golongan yang 1A ini. Oleh sebab itu dia disebut dengan kontraindikasi. Jadi pilihkan obat yang lainnya. Kemudian pada kondisi CHF, congestive heart failure. Kemudian terjadinya hipotensi. Nah, ini juga nanti dia kan prolong gitu kan. Akibatnya dia nanti akan sangat berbahaya pada kondisi hipotensi pada pasien yang sudah terkondisi hipotensi itu. Kemudian hati-hati dengan pemberian digitalis. Memang digitalis ini menambah kontraksi jantung. Maksudnya kekuatan pemompaan jantung itu bisa ditambahkan dengan pemberian digitalis. Tapi kalau kita mengcombine-nya di sini sudah di warning hati-hati.
Salah satunya juga karena digitalis ini dia punya, apa namanya ya, dia ambang dosis keamanannya ya, ambang keamanannya itu sempit. Jadi sangat rentan kalau dosisnya berlebih sedikit saja terlampaui, itu nanti bisa jatuh langsung ke toksik. Dan itu sangat berpotensi menimbulkan satu kondisi yang fatal. Makanya di sini hati-hati. Kemudian kondisi hiperkalemia dan miastenia gravis. Nah, kenapa? Kenapa di sini harus hati-hati katanya? Miastenia. Miastenia gravis itu kondisi apa ya? Halo? Apa yang dimaksud dengan miastenia gravis? Izin dok, Ya, kelemahan otot tubuh karena gangguan saraf dan ototnya gitu ya dok. kelemahan otot karena Adanya gangguan saraf dan otot. ya, tapi dia dimasukkan ke kelompok yang di sini nantinya mengakibatkan apa? Kelemahan ya, kelemahan otot. Nah, kelemahan otot makanya di sini disebutkan dia di kontra, hati-hati lah istilahnya ya, nggak sampai kontraindikasi, tapi hati-hati dengan adanya kondisi miastenia gravis. Nah, nanti ditakutkan akan memperparah kondisi dari aritmia. Apabila kita berikan yang kelompok yang 1H tadi, yang kinin. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikut. Ini contoh obatnya prokainamid. Efeknya hampir sama dengan kinidin, cuma perbedaannya dari sumbernya juga dia mempunyai efek antimuskarinik yang sedikit. Jadi kalau misalnya disebutkan efek antimuskarinik itu seperti apa sih? Contohnya? Contohnya bagaimana? Antimuskarinik. Ini kaitannya sama misalnya ini merupakan kalau disebutkan muskarinik berarti reseptor di mana tuh? Reseptor di saraf simpatis ya. Loh, kok kayak nggak ada orang, apa saya yang menghilang atau kalian menghilang? Iya dok. Ya ampun. Jadi jawab lah. Saya kan nanya nih. Jawab lah. Ya udahlah, kalau nggak mau dijawab, PR aja buat kalian. Kemudian Tadi sudah dijawab, Dok. sama siapa? Sama Gracia, Dok. Oh, saya nggak dengar. Apa katanya?
Dok, katanya. iya, cholinergic itu parasimpatis, Dok. Muscarinic itu cholinergic, jadi parasimpatis, Dok. Parasimpatis. Jadi ada reseptor muscarinik sama nikotinik kalau di parasimpatis. Nah, kalau simpatis kan beda lagi. Nanti reseptornya alfa, beta gitu ya. Nah, kalau dia disebutkan anti muscarinic effect berarti dia nanti melawan dari efek dari apabila perangsangan pada saraf parasimpatis terjadi, itu maksudnya. Kemudian asetilasi di lever bisa terjadi pada si prokainamid ini. Kemudian dia bisa menimbulkan lupus. Lupus itu apa? Ini sebenarnya maksudnya lupus eritematosus ya. Penyakit autoimun ya, Dok? Ya, penyakit autoimun ya. Nah, kemudian pada dosis besar dia bisa menyebabkan agranulocytosis. Nah, kira-kira itu untuk yang kelompok 1A, kemudian masuk kita ke kelompok 1B. Nah, dia juga masih mendepresi di fase 0, tapi lemah. Kemudian shorten popularization, decrease action potential duration. Contoh dari kelas 1B, lidocaine, Nexil, letin di sini, kemudian phenytoin. Nah, jadi ini kelompok dari yang 1B. Seperti contohnya hipnocaine atau lidocaine. Ini juga kita kenal sebagai kelompok obat anestesi lokal dengan mekanisme kerja memblok natrium channel ya, supaya perambatan nyeri kalau di sebagai anestesi tidak menjalar ya. Nah, sementara masih tetap di sini juga dia memblok natrium channel, cuma nantinya dia akan mereduce OP duration. Kemudian dia digunakan pada ventricular arrhythmia dan bisa diberikan secara infus. Hati-hati dengan interaksi obat, misalnya pemberian cimetidin sama propranolol, karena nanti akan mengganggu proses metabolismenya. Sebenarnya yang paling sering sih kelompok dari yang cimetidin ini memang dia akan rata-rata banyak menghambat obat-obat yang diberikan bersamaan dengannya untuk yang kelompok cimetidin. Tapi khusus untuk yang lidocaine ini dia lebih ke yang untuk yang hepatic metabolisme ini dihambat cimetidin ya. Kemudian efek sampingnya banyak pada efek mempengaruhi ke sistem saraf pusat. Berarti makanya terjadi drowsiness, disorientasi, terjadinya kejang, dan juga terjadi hipotensi. Nah, jadi kalau 1A moderate, kemudian 1B weak, yang 1C-nya dia fase 0 depression yang strong. No effect of depolarization, no effect of action potential duration. Contohnya flecainid. Dan bisa digunakan juga ada contoh lainnya seperti propafenon. Jadi di sini farmakokinetik dari flecainid ini dari kelompok 1C yang juga masih memblokir natrium channel, tidak ada perubahan pada action potensial, slow conduction pada sel-sel kardiak, kemudian dia bisa digunakan oral dan IV pada ventricular tachycardia, dan dia merupakan obat yang punya masa kerja long acting.
dengan waktu taruh 14 jam lama. Ya, 14 jam. Jadi kalau obat yang dengan waktu paruh lama, sebenarnya dia cukup diberikan sekali sehari, paling sering juga 2 kali sehari. Kemudian dia juga mengalami hepatic metabolism dan urinary elimination. Tapi keterangan lebih lanjut untuk farmakodinamiknya nggak ada untuk hepatic metabolismnya. Nah, punya efek samping, blood vision, discomfort, ya, nausea. Jadi artinya kalau disebutkan ada efek samping seperti ini. Kemudian yang berbahaya juga seperti cardiac failure, dan juga jangan salah, obat-obat anti aritmia juga sebenarnya bisa sebagai pemicu aritmia gitu ya. Makanya pemberian obat-obat untuk yang anti aritmia ini memang harus di bawah pengawasan expert. Nah, kemudian kalau misalkan sudah pasien yang mengeluhkan ada parestesia, kemudian metallic taste, itu seperti ya, pernah tahu rasa metallic taste? Kayak rasa logam di mulut gitu ya, Dok? Iya, rasa logam gitu ya. Mungkin rasanya kayak kita sakit, demam, pernah demam tinggi, kemudian kita minum antibiotik gitu ya. Biasanya kadang-kadang ada yang menimbulkan gejala yang seperti ini juga, metallic taste. Nah, jadi kalau pasiennya sudah mengeluhkan hal seperti ini, sebagai dokter kita harus hati-hati. Jangan-jangan karena obat lekainid yang kita berikan. Jadi derajatnya memang ada yang masih seperti discomfort, abdominal discomfort. Jadi maksudnya dia rasanya masih nggak enak di perut aja, atau kayak mual-mual, sampai dia yang atau ya rasa metallic taste itu. Tapi kalau udah sampai yang blood vision, apalagi yang cardiac failure, itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Tapi kalau makanya kita harus hati-hati kalau dia sudah mengeluhkan, dok, kok saya rasanya setelah minum obat ini mual ya gitu. Nah, kita harus langsung koreksi. Oke. Nah, secara gambaran dari ini, grafik ini bisa kita lihat yang menggambarkan bagaimana ventricular action potensial dari kelompok 1A, 1B, dan 1C. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, kita ulang lagi bahwa yang kelompok 1A, quinidin atau kinin, itu kelompok yang moderate. Kemudian dia bisa meningkatkan ARP, yaitu efektif refractory period. Jadi potensial actionnya itu ada, tapi sangat kecil. Nggak bisa dipropagasi. Itu dia maksudnya ya, ARP. Meningkatkan ARP. Kemudian untuk yang kelas 1B, ini yang weak. Jadi ya. Nah, ini contoh obatnya seperti lignocain, lidocain, ini masuk dalam kelompok 1B. Nah, ini dia justru menurunkan dari ARP tadi. Kemudian kalau 1C, dia plecainid. Dia ini yang termasuk strong, yang menghambat ke natrium channelnya yang strong. Ya. Nah, itulah yang kelompok 1. Ada 1A, 1B, 1C. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 dari kelompok anti-aritmia drugs. Di sini kelompok dari beta adrenergic blocker. Nah, jadi dua mekanisme kerjanya yang targetnya adalah untuk memblokade atau penghambatan dari
miokardial, beta adrenergic reseptor. Jadi reseptor beta itu di otot jantungnya dia akan diblokade atau dihambat. Kemudian target berikutnya adalah direct membrane stabilizing effect yang nantinya juga berkaitan dengan natrium channel blockade. Jadi untuk penghambatan dari channel natrium. Jadi secara nggak langsung dia bisa juga mengena kepada yang seperti target di kelas 1. Walaupun kita tahu secara mekanisme kerja kalau propranolol itu merupakan obat yang termasuk ke dalam bloker dari simpatis yang dia maksudnya yang ada reseptor beta. Apalagi propranolol, kalau propranolol itu termasuk kelompok yang tidak selektif menghambat betanya. Jadi artinya gini, di dalam tubuh kita kan ada organ-organ gitu ya, dan juga ada reseptor-reseptor yang tersebar gitu. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini juga diatur oleh saraf yang sadar dan tidak sadar. Kalau yang tidak sadar itu itulah yang masuk kelompok ke dalam saraf otonom, di mana saraf otonom ini terbagi dua, saraf simpatis sama parasimpatis. Tadi udah kita singgung tentang yang parasimpatis tadi kan. Sekarang yang simpatis. Jadi dia targetnya reseptor beta di jantung. Nah, kalau kalian ikut praktikum, tentunya kalian sudah tahu bahwa target dari yang reseptor beta ini, dia nanti bisa meningkatkan heart rate dan juga bisa meningkatkan stroke volume-nya gitu ya. Jadi ini target dari yang reseptor beta kalau diaktifasi. Makanya propranolol ini adalah penghambatnya. Jadi kalau dihambat tentunya dia akan menurun heart rate-nya. Dan penghantaran inotropik sama chronotropik dromotropik ya. Dia dengan menyebabkan slow S-anode dan ectopic pacemaking. Jadi dia perambatannya itu penghantaran otomatis rangsangnya itu akan nanti terambat gitu ya. Kemudian dia dapat memblok aritmia dengan yang induce disebabkan untuk pemenuhan kitabat ini, propranolol ini nanti dalam artian dia akan mengurangi kebutuhan terhadap oksigennya gitu. Jadi dia can block arrhythmia induced by exercise. Berikutnya di sini contoh-contoh dari beta adrenergic blocker yang mirip, yang sama gitu ya. Tapi ada yang selektif, ada yang tidak selektif. Jadi kalau yang tidak selektif itu tadi contohnya adalah propranolol. Tapi kalau misalnya atenolol, kemudian esmolol, itu dia yang termasuk yang selektif menghambat ke beta 1. Berikutnya, sekarang kita masuk ke kelas 3. Ada kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3. Ini contohnya dia nanti
akan bekerja untuk memblok di channel kalium. Hati-hati, ini bisa menyebabkan kematian. Cause delay in repolarization and prolonged refractory period. Hati-hati. Nah, apa yang termasuk dalam kelompok obat ini? Seperti amiodaron, ibutilid, beretilium, dofetilid. Nah, jadi ada beberapa yang dimasukkan ke dalam kelas 3 anti-aritmia sebagai anti-aritmia. Kalau yang amiodaron ini prolong action potensial dengan delaying kalium efflux. Jadi kalau efflux itu pengeluarannya ya, but many other, tapi juga dengan berbagai efek lainnya. Kemudian itu yang amiodaron. Untuk yang ibutilid, slow inward movement, pergerakan yang menyimpang dari natrium in addition to delaying kalium influx. Ada yang reflux, ada yang influx. Jadi kalau yang amiodaron dia justru delaying yang ke influx, kemudian kalau yang ibutilid ini delaying ke influx yang masuk. Beretilium first developed to treat hypertension. Nah, justru ini malah untuk men-treat hipertensi tadinya. Tapi ternyata bisa juga dia mendepres atau mensupresi, menekan kejadian ventricular fibrillation yang terkait dengan kondisi infark miokardium. Influx with no other effects, dengan tanpa efek. Nah, ini dia yang depression of alpha node, mendepresi dari alpha node. Kelas 3, increase refractory period dan action potensial. Mekanisme kerjanya, terutama pada kelas 3, mekanisme kerjanya pada outgoing kalium channel. Prophylaxis, acute reaction, atrial dan ventricular arrhythmia penggunaannya. Kemudian bisa digunakan secara oral ataupun vena. Ada loading dose dan maintenance dose. Apa maksudnya loading dose? Apa maksudnya loading dose? Kalau maintenance sudah tahu lah ya. Untuk rawat, dosis untuk perawatan. Kalau loading dose? Dosis awal ya, Dok? Dosis awal. Biasanya dia tuh diberikan itu, kalau misalnya injeksi dia langsung dalam satu vial gitu ya, itu langsung dimasukkan. Itu untuk yang loading. Pemenuhan lah istilahnya ya. Kemudian ada yang waktu paruh. Ya, sangat lama sekali nih. Kemudian ada large volume distribution. Tapi ini mungkin saya agak ragu ini mungkin salah teks ini ya. Waktu paruh 54 hari. Coba nanti dicari lagi ya. Jangan diterima mentah-mentah kalau ini. Oke. Baik, Dok. Nah, kemudian, ini bisa terakumulasi biasanya
kalau yang posisi yang aku lihat ini lebih kepada function dari bagaimana dia di hepatic metabolism seperti itu. Jadi proses di hepatik dan ekskresinya itu yang nantinya bisa memicu dari terakumulasi dari dosis obat ini. Dan juga kalau memang waktu parunya panjang, itu amat sangat rentan memicu terjadinya obat itu dosisnya akan tertumpuk gitu di dalam darah, dan itu sangat berbahaya. Karena nanti yang muncul adalah efek toksik dari obat tersebut. Apa aja efek samping yang mungkin bisa muncul seperti di sini? Seperti ada putus sensitive flush, jadi memerah ya. Jadi ada merah-merah biasanya. Kemudian gray blue discoloration of skin. Ada merah, kemudian ada perubahan warna pada kulit. Nah, jadi secara kosmetik mungkin nanti bisa pasiennya datang dengan keluhan gangguan kosmetik. Kenapa jadi kulitnya berubah warna? Itu mungkin jadi keluhannya ya. Dan ada yang terjadi seperti heart block. Nah, ini kan bahaya sekali. Dan torsade de pointes ini juga bahaya. Jadi ya kalau dilihat efek sampingnya ini sangat-sangat bisa berakibat fatal. Kita tadi udah masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sekarang di kelas 4. Kalau tadi ada yang penghambat ke natrium, kemudian ada yang menghambat ke beta adrenergic reseptor, kemudian ada yang ke kalium, sekarang ada yang ke kalsium. Jadi targetnya calcium channel blockers, jadi kelompok dari antiaritmia ini. Slow rate of AV conduction in patient with atrial fibrillation. Dan yang termasuk dalam kelompok yang calcium channel blocker, verapamil, diltiazem. Kalau kalian ingat, ini juga bisa digunakan pada gangguan dari seperti hipertensi, kondisi angina, ini juga bisa dikondisikan obat verapamil ataupun diltiazem ini karena dia masuk dalam kelompok calcium channel blocker. Nah, di sini dia ternyata bisa digunakan untuk sebagai antiaritmia. Dia menyebabkan prolonged conduction and refractory in AV node, slow rate of conduction of SA node, dan sediaannya ada yang IV dan bisa diberikan juga oral. Posisinya di supraventricular, not ventricular arrhythmia. Jangan digunakan IV verapamil dengan beta blocker. Nah, ini ingat terus ya, bahwasannya tidak boleh digunakan verapamil dengan beta blocker karena nanti bisa terjadi heart block, henti jantung, matilah pasiennya ya. Nah, kalau ini waktu parunya 6 sampai 8 jam. Efek samping daripada verapamil bisa menyebabkan gagal jantung, konstipasi. Kenapa bisa terjadi gagal jantung? Karena dia kalsium blocker ya. Nah, itu kan akibatnya bisa terjadi gagal jantung, gagal pemompaan, kontraksinya kurang. Kalau
konstipasi kenapa bisa terjadi? Karena apa? Relaksasi otot usus ya, Dok? Ya, relaksasi. Berarti ototnya ya, targetnya ototnya, karena di situ nanti bisa masuk kalsiumnya ya, yang nanti akan diblok ya masuknya itu, sehingga terjadilah konstipasi. Bradikardi pun kira-kira seperti itu. Nausea, karena dia lemah kontraksinya, maka jadi perut terasa kembung, jadi kayak mual gitulah ya, begah. Tahu begah? Perut terasa penuh gitu ya. Jadi rasa ingin muntah, mual. Nah, ini adalah yang dan lain-lain. Ya kan, tadi kalau ya si Vogan itu ya classification-nya, dia ada 4 dan other yang tambahan ya. Seperti adenosin, ini targetnya kerja pada A1 adenosin reseptor. Intra, pre-entry, and aberrant pathway. Melalui AVN. AVN itu apa? Nodus, atrio, Ventricular. Diagnosis, jadi dia bisa untuk membantu penegakan diagnosis dan juga untuk sebagai treatment, jadi penggunaannya. Drug for Neuro Complex PSVT, banyak istilah di sini ya, yaitu paroxysmal, supra, ventricular, takikardia. Iya, Dok. Oke. Kemudian ada SVT, kemudian ada PT, kontraindikasi pada kondisi, oh ini not atrial flutter tadi ya, or vibration or PT. Jadi contraindication pada PT bisa menyebabkan hypotension, kemudian AV block, poison or drug induced tachycardia, bronchospasm. Bronchospasm. Hati-hati ya. Kemudian selain itu dia juga bisa menyebabkan flushing, chest pain, asystole, dan ventricular atrophy. Efek samping lainnya juga flushing, dyspnea. Makanya tadi kan dia bronchospasme dikontraindikasikan pada kondisi asma dan juga heart block. Nah, ini yang digoxin. Jadi tidak dalam kelas 1, 2, 3, 4. Dia tambahan. Jadi masuk seperti si adenosin tadi sama ini termasuk juga ada digoxin. Nah, dia sebagai cardiac glycoside atau kelompoknya digitalis foxglove. Jadi dia berasal dari tumbuhan nih awalnya. Tumbuhan foxglove. Itulah sebabnya sebenarnya pemerintah Indonesia menyadari bahwa di Indonesia ini banyak sekali tanaman obat. Tapi si foxglove ini bukan dari Indonesia ya. Dia bukan dari Indonesia. Mana tadi? Ini. Dia bukan dari Indonesia. Maksud saya menceritakan kepada kalian bahwa saat ini pemerintah sedang sangat menggalakkan. Jadi semua difasilitasi untuk melakukan penelitian tentang tanaman obat.
Jadi maksudnya tumbuhan yang tumbuh di Indonesia ini diharapkan nantinya bisa menjadi sumber daya alam yang mampu menjadi obat. Jadi kita bisa mendapatkan obat yang tersedia di tempat kita sendiri. Jadi tidak lagi mengimpor bahan dari luar. Karena apa? Karena seperti si Foxglove ini, maksudnya si digitalis ini sebenarnya dia juga awalnya itu bukan obat yang dalam bentuk yang terisolat, maksudnya satu zat aktif saja. Tapi dia awalnya dari tumbuhan, dari berbagai macam zat. Tapi perjalanannya itu memang panjang ya untuk menjadi satu obat yang katakanlah diistilahkan modern atau obat yang sudah dalam bentuk dia sintetik gitu. Jadi ada molekulnya, diketahui molekulnya bagaimana gitu. Jadi sudah satu zat saja. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita memang makanya Indonesia tidak dengan kalau untuk perjalanan terlalu panjang ke sana, kita juga masih bisa mengembangkan jamu atau obat tradisional lainnya seperti obat OHT, obat herbal terstandar, atau obat fitofarmaka. Jadi itu target untuk pemerintah kita. Saya mengingat karena bahwa ada seperti obat ini dari Foxglove itu dari tumbuhan gitu. Berikutnya, digoxin ini bekerja pada natrium kalium ATPase pada sel membran. Inhibits natrium kalium pump, meningkatkan intraselular natrium dan kalsium, sehingga meningkatkan vagal activity. Increase cardiac contraction and slow alveolar conduction by increasing alveolar node refractory period. Jadi artinya dia memang mengkontraksi gitu ya, istilahnya stroke volume-nya itu ditekan sama dia, dibantu kerja dari otot jantung. Dengan akibatnya dia meningkatkan alveolar node refractory period. Nah, tapi dia dikenal dengan obat yang punya window period yang sempit, artinya batas keamanan dosisnya itu sangat sempit. Digoxin, atrial fibrillation and flutter, mengontrol ventricular rate. Kemudian pada kondisi akut, fraction, prophylaxis, oral, intravena, bisa digunakan loading dose dan maintenance dose. Waktu paruhnya 36 jam. Itulah sebabnya karena dia panjang sekali. 3 hari. Enggak ya. 1,5 hari, 24 jam 1 hari ya. 1,5 hari. Tapi itu termasuk panjang. Sehingga kemungkinan untuk terakumulasi juga panjang. Dan dia juga yang menyulitkan adalah dia bisa masuk ke sel fat. Jadi kan kalau kalian belajar di farmakodinamik dulu, farmakokinetik, di mana nanti ada yang istilahnya distribusi obat. Jadi dia akan masuk memenuhi kompartemen-kompartemen gitu kan. Nah, akibatnya kalau dia masuk ke fat, memang awalnya dia seperti kurang gitu atau tidak ada masalah, tapi pada satu kondisi dia masuk kembali ke dalam sistemik yang dari fat, sementara si pasien masih dapat asupan lagi, nah itu bisa obatnya bisa dalam dosis yang berlebihan dan jatuh ke toksik. Itulah mungkin makanya dia sangat beresiko tinggi, maka disebutkan dia window periodnya sempit. Diekspresi oleh ginjal, kemudian neurotherapeutic index,
itu tadi udah dijelaskan. Kemudian therapeutic drug monitoring, kita butuh untuk melakukan therapeutic drug monitoring. Jadi kalau obat-obat yang toksik seperti ini sangat-sangat rentan dan riskan sekali kalau kita tidak melakukan follow up. Dan dilanjutkan dengan reduce dose in elderly renal impairment. Ya, karena kita tahu pada elderly itu lebih banyak justru komponen lemaknya daripada cairannya. Dan itu sangat beresiko bagi si lansia itu sendiri kalau diberikan obat digoxin. Juga untuk yang renal impairment, artinya kan kalau ginjalnya terganggu atau tidak dalam kondisi baik, maka kemungkinan dia untuk mengekskresi juga kurang. Akibatnya dosis dari digoxin itu juga akan tertumpuk di dalam darah. Nah, digoxin adverse effect, dia justru nanti memicu arrhythmia, heart block, anoreksia, karena nanti memicu terjadinya hiperkalemi justru. Kemudian nausea, diare. Nah, hati-hati pada laki-laki. Bisa menimbulkan ginikomastia. Kemudian seperti orang bingung-bingung, confusion, agitasi, kegelisahan. Kemudian hipokalemi, overdose. Hati-hati ya. Kemudian di sini phenytoin for ventricular arrhythmia, pacing, atropine. Nah, dalam keadaan denyut jantung amat lambat, bradikardia, atropin, kemudian penggunaan beta stimulator dan pacemaker bisa dianjurkan ya. Jadi kalau lambat banget itu perlu dibantu dengan pemberian atropin. Karena kan sebenarnya jadi kalau pada dasarnya simpatis teraktivasi, maka jantung akan heart rate-nya meningkat. Stroke volume-nya akan meningkat. Nah, sementara parasimpatis akan mengimbangi. Jadi melambat, gitu ya. Nah, jadi kalau pada satu kondisi denyut jantung yang melambat, tentunya dilawanlah. Misalnya, diberikanlah anti dari para simpatis atau saya mau bilang parasimpatolitik atau anti dari parasimpatis. Nah, atau disebut juga muscarinic ya, cholinergic receptor blocker. Contoh obatnya adalah atropin. Atau dia diberikan stimulasi, diaktifkan saraf simpatisnya supaya heart rate meningkat, kerja jantungnya meningkat. Beta stimulator, beta adrenergic receptor activator. Kemudian satu lagi tambahan nih ya, ini adalah pacu jantung. Treatment dari bradikardi, atropin. Atropin ya karena dia anti dari kerja saraf parasimpatis. Halo? Halo? Ya dok, terdengar. Saya dok. Karena tadi di layar saya katanya internet connection unstable. Tapi masih bisa didengar kan? Bisa dok. Nah, ini akan it elevates sinus rate and AV node. Itu tadi disebutkan ya. Dan juga sinuatrial conduction velocity
and it decrease refractory period. Atropine digunakan untuk mentreat bradyarrhythmia. That accompanied dari myocard infarct. Atropine menghasilkan efek samping atau punya efek samping. Bisa menyebabkan dry mouth, mydriasis, cyclopedia, dan juga bisa menginduce aritmia lagi. Itu tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa kita bicara tentang obat anti aritmia. Tujuannya untuk memperbaiki gangguan irama jantung atau denyut jantung yang tidak normal. Tapi ternyata setelah diberi pun kemungkinan dia menyebabkan aritmia juga masih ada gitu. Justru juga dia bisa menimbulkan aritmia lagi. Itu maksudnya. Nah, isoproterenol. Jadi kalau isoproterenol ini termasuk yang kerjanya di simpatis lah berarti. Karena dia menstimulasi beta adrenoseptor dan meningkatkan kerja heart rate dan contractility, heart rate dan stroke volume. Isoproterenol ini digunakan untuk maintain adequate heart rate. Jadi untuk menjaga adequate kesimbang dari heart rate dan juga cardiac output pada pasien dengan outflow block. Nah, tapi isoproterenol ini juga bisa menyebabkan terjadinya takikardi, anginal attack, headache, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat-lihat seperti tadi ya, ternyata obat-obat ini atau katakanlah dari zat itu bisa dia digunakan menjadi obat, tapi pada satu saat dia malah bisa menjadi racun, penyebab. Yang membedakan hanyalah dosis. Jadi terkait dengan dosis juga itu nanti. Jadi makanya ada kondisi di mana dia nantinya pada satu kondisi bisa digunakan sebagai antiaritmia, tapi kalau terlalu istilahnya bisa dipakai kemudian terakumulasi, nah itu dia justru nanti menyebabkan terjadinya kembali aritmia lagi gitu. Nah, berikutnya kita bicara tentang pacemaker. Tapi sebenarnya nggak lahan saya nih ya. Pacemaker. Ini lebih ke non drugs ya, maksudnya non farmaka. Jadi ini surgical implantation of electrical leads attached to a pulse generator. Jadi dia pacemaker untuk membantu menambah kekuatan berdenyut daripada jantung. Oke. Waktunya udah lewat. Jadi untuk begini, pada akhirnya conclusion daripada topik kita kali ini, anti-arrhythmia drugs diklasifikasikan mereka bekerja pada efek yang akan mempengaruhi dari cardiac exchange potensial. Kemudian kelompok obatnya tadi udah tahu dari Vaughan itu classification ada 4 dan ada tambahan lainnya. Kemudian in clinical practice treatment of arrhythmia ini ditentukan dari tipe-tipe aritmianya. Oke, dan anti-aritmia drugs dia berkhasiat, tapi dia juga punya efek samping yang serius atau fatal. Jadi makanya perlu follow up-nya. Not all arrhythmia are treated with drug therapy alone. Ya, memang banyak ya. Maksudnya indikasi penyakit tidak hanya arrhythmia itu tidak hanya di treat dengan satu obat saja, tapi bisa
gabung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensiasinya atau efikasinya dan menurunkan dari efek samping yang mungkin terjadi. Karena dosisnya nanti akan dikurangkan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Halo, saya Ya, Dok. dulu ya. Saya stop share ya. Tadi udah dikirimkan ke Hasian. Apanya, Dok? PowerPoint-nya kan udah sampai. Oh ya, ya sudah, Dok. Oke. Oke, baiklah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.